Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azakumullah, terutama para akhwat yang biasanya yang saya ketahui jarang ada acara khusus untuk ibu-ibu yang diadakan di sini. Akan tetapi untuk saat ini acara ini spesial untuk ibu-ibu, sekalipun tidak terlarang juga dihadiri oleh bapak-bapaknya, oleh ikhwannya. Saya tidak tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan bahwa sekarang acara ini dikhususkan ibu-ibu. Sebab seumur hidup saya ngisi di sini baru sekarang diadakan acara khusus untuk ibu-ibu. Biasanya umum. Entah barangkali yang menjadi pertimbangan, ini dugaan saya, mungkin didasarkan kepada adanya sebuah hadis bahwa penghuni neraka yang paling banyak itu adalah para wanita, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan banyak akhwat yang mendorong mereka untuk mengadakan acara khusus bagi para ummahat atau para wanita ini. Padahal hadis tadi tidaklah berarti bahwa kalau penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita, tidak berarti bahwa penghuni paling banyak di surga adalah laki-laki. Tidak demikian. Tapi penghuni surga yang paling banyak juga para wanita. Kenapa demikian? Hal ini didasarkan kepada beberapa nas syariat, baik berdasarkan Quran ataupun hadis, bahwa para laki-laki di akhirat di surga akan diberikan pasangan, akan diberikan bidadari-bidadari. Bahkan ada yang diberi lebih dari seorang atau dua orang. Ini menunjukkan bahwa penghuni yang paling banyak di surga adalah para wanita. Oleh karena itu tidak mungkin para wanita di surga lebih sedikit. Karena apabila para wanita di surga lebih sedikit, pasti ada laki-laki yang tidak akan kebagian pasangan di surga. Oleh karena itu, kepada para wanita, para ummahat, para akhwat, jangan berkecil hati dengan adanya hadis bahwa sebanyak-banyak penghuni neraka adalah para wanita. Sebab keterangan yang ada pun menyatakan bahwa penghuni surga yang paling banyak juga adalah para wanita.
merujuk kepada tema kita sekarang, yaitu kiat menjadi istri yang solihah dan ibu yang sukses. Pembicaraan tentang masalah ini mestinya dibahas dalam satu daurah yang memakan waktu minimal sepekan. Baru sang ibu atau para wanita akan memiliki bekal yang cukup untuk menjadi istri yang solihah dan ibu yang sukses. Sedangkan waktu yang kita miliki saat ini, tadi panitia membisikkan kepada saya bahwa saya memiliki waktu sampai jam 11 untuk menuntaskan materi ini. Jadi waktu yang kita miliki adalah hanya 1,5 jam. Bisa kita bayangkan materi yang harusnya dibahas selama sepekan harus tuntas dalam 1,5 jam. Bisa kita bayangkan betapa amat sangat padatnya dan amat sangat ringkasnya materi kita pada hari ini. Oleh karena itu, saya hanya akan menjelaskan poin-poin penting disertai dengan penjelasan seperlunya tentang hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bekal bagi para wanita untuk menjadi seorang istri yang solihah dan ibu yang berhasil. Kita tahu bahwa kriteria seorang wanita yang solihah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan dirinci oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam beberapa hadisnya yang sahih, serta lebih dijelaskan secara lebih gamblang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Salah satu ayat yang menerangkan tentang kriteria wanita yang solihah adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-34 yang menyatakan fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Wanita-wanita yang solihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yang memelihara diri di saat suaminya tidak ada di hadapannya. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan qanitat adalah yang muti'at, yang taat kepada Allah, muti'at lillahi wali rasulihi wali zawjiha. Wanita yang solihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan juga taat kepada suami-suaminya. Lebih dirinci secara lebih detail di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik wanita, khairun nisa imra'atun, sebaik-baik wanita adalah wanita yang idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau sebagai suaminya memerintahkan melihat kepadanya, maka dia bisa menyenangkan engkau. Wa idza amartaha ata'atka, dan apabila engkau sebagai suaminya memerintahkan kepadanya, dia mentaatimu. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha, dan apabila engkau sebagai suaminya tidak ada di hadapannya, maka dia akan memelihara dirinya dan hartamu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan idza shallatil mar'atu khamsaha
wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, memelihara farajnya dan taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita seperti itu, silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Hadis ini mengisyaratkan bahwa seorang wanita solihah, calon penghuni surga, adalah 2 sifat. Pertama, menjelaskan seorang wanita yang solihah adalah seorang wanita ahli ibadah yang taat kepada Allah. Apabila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu dan saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, ini menunjukkan seorang wanita yang muslimah, yang solihah, calon adalah wanita ahli ibadah yang taat kepada Allah. Sedangkan kriteria yang 2 berikutnya mengisyaratkan bahwa wanita yang solihah adalah wanita terhormat yang taat kepada suaminya. Oleh karena itulah maka satu-satunya cara bagi para wanita untuk menjadi istri-istri yang solihah, maka dia harus memperhatikan 2 aspek yang tadi dijelaskan. Pertama, aspek hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, memperhatikan aspek hubungan dia dengan suaminya dengan cara mentaati semua perintah suami dalam hal-hal yang ma'ruf. Oleh karena itu, siapa saja wanita yang sudah memenuhi 2 kriteria tadi, maka wanita itulah wanita-wanita yang dikategorikan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wanita itulah yang akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk, dan merekalah orang-orang yang akan sukses, yang akan bahagia, tidak hanya di dunia tapi bahkan mencakup ke akhirat. Sekarang itu sebagai muqaddimah yang tadi dikemukakan. Sekarang timbul pertanyaan, apa sajakah kewajiban-kewajiban sebagai wanita muslimah baik kepada Allah agar bisa disebut sebagai seorang wanita yang taat kepada Allah, maupun kewajiban-kewajiban wanita kepada suaminya agar disebut sebagai wanita-wanita yang taat kepada suaminya sehingga memenuhi persyaratan untuk bisa disebut sebagai wanita yang solihah. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ummu Amr binti Ibrahim, salah seorang putri Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, namanya Ummu Amr binti Ibrahim. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Wajibatul Mar'ah Muslimah ala Dha'il Kitabi was Sunnah, kewajiban-kewajiban wanita muslimah menurut kitab dan sunnah, yang di dalamnya merinci tentang beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap wanita muslimah. Intinya buku ini menjelaskan beberapa kewajiban wanita muslimah terhadap 6 pihak. Pihak yang pertama adalah kewajiban wanita muslimah kepada Allah dan kepada agamanya.
Kedua, kewajiban wanita muslimah kepada suaminya. Ketiga, kewajiban wanita muslimah kepada kedua orang tuanya. Keempat, kewajiban wanita muslimah kepada anak-anaknya. Kelima, kewajiban wanita muslimah kepada tetangganya. Dan yang terakhir adalah kewajiban wanita muslimah kepada kerabatnya. 6 pihak yang memiliki hak atas para wanita. Dengan kata lain, para wanita memiliki kewajiban kepada 6 pihak tadi, merupakan perkara-perkara yang harus diketahui secara detil, secara mendalam oleh para wanita, sehingga mereka mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya ke pihak-pihak yang tadi disebutkan sebagai persyaratan untuk menjadi seorang istri yang salihah. Kita akan mulai dengan poin yang pertama, kewajiban wanita muslimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, an ta'budallaha wahdahu la syarika lah wa ta'lam annahu wal khaliqur raziq al mun'im al mutafaddil ala khalqihi fi jami'il awqati wal halat fa huwa al mustahaqqu lil ubudiyyati wahdah. Pertama, kewajiban yang pertama adalah hendaklah seorang wanita hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensyarikatkannya dengan sesuatu pun. Hendaklah seorang wanita muslimah mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Artinya hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Dan hendaklah seorang muslimah mengetahui bahwa Allah satu-satunya Khaliq, pencipta, Raziq, pemberi rizki, Al-Mun'im, yang memberikan berbagai macam kenikmatan dan memberikan berbagai macam karunia kepada seluruh makhluknya di setiap waktu dan keadaan. Oleh karena Allah yang menciptakan kita satu-satunya, Allah pula satu-satunya yang memberi rizki, Allah pula satu-satunya yang memberi nikmat, yang memberi karunia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka pantaslah apabila Allah pula lah satu-satunya yang berhak diibadati. Oleh karena itulah maka hujjah terkuat lahirnya tauhidul ibadah, alasan terkuat kenapa kita harus memiliki tauhid al-uluhiyah adalah adanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah itu kita tahu mengakui, meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang mengurus dan mengelola alam ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah inilah yang secara otomatis melahirkan tauhid al-uluhiyah. Karena Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, yang mengurus alam ini, maka pantas apabila Allah pula lah satu-satunya yang berhak diibadati. Ini berlaku umum untuk semua makhluk, tidak hanya para akhwat, para wanita, juga para laki-laki, baik manusia maupun jin. Seluruhnya wajib mentauhidkan Allah sebagai kewajiban yang pertama dan utama bagi segenap makhluk. Oleh karena itu dalam Al-Quran surah An-Nisa 36 Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semua kepada Allah
dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sebuah hadis yang diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Mu'adz, kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Qala ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Allahu wa rasuluhu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashirin nas? Qala la tubashirhum fayattakilu. Kata Mu'adz, saya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar yang diberi nama Ufair. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita berboncengan. Laki-laki dibonceng lagi oleh laki-laki di atas seekor binatang tunggangan. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh memakai perasaan. Himar itu binatang yang lebih kecil daripada kuda, ditunggangi oleh berdua. Kuat dan boleh, nggak boleh kita adu kasihan. Harus punya pri kebinatangan. Jangan sampai seekor kuda kecil ditunggangi berdua, dosa loh. Nggak ada yang seperti Nabi SAW berboncengan dengan Mu'adz di atas seekor keledai. Lalu Nabi SAW bertanya, "Hei Mu'adz, tahu nggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hamba atas Allah?" Mu'adz menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu kata Nabi SAW, hak Allah atas hamba-hambanya adalah hamba-hamba tersebut harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba terhadap Allah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam segala jenis perbuatan ibadah. Contoh umpamanya salah satu bentuk ibadah adalah berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada malaikat berarti kita beribadah kepada malaikat, maka itu terlarang. Kalau kita berdoa kepada penghuni kubur, "Hei Mbah, penghuni kuburan ini, beri saya akhwat 4 aja." Itu berdoa kepada penghuni kubur berarti ibadah kepada penghuni kubur. Musyrik. Contoh lain sumpah. Sumpah juga ibadah. Harus hanya menyebut nama Allah dan tidak boleh menyebut nama selain Allah. Dengan mengatakan demi Allah. Oleh karena itu kalau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah berarti beribadah kepada yang disebut tadi. Makanya terlarang keras kita bersumpah dengan menyebut nama malaikat ataupun nama para nabi. Orang sekarang saking ingin dipercaya sumpahnya gak cukup hanya dengan mengatakan demi Allah, tapi demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang begitu? Banyak. Ini tidak boleh. Ini termasuk menyekutukan Allah dalam beribadah dalam bentuk sumpah. Jadi hak Allah atas hamba-hambanya adalah Allah harus ditauhidkan dalam hal ibadah. Hamba-hamba Allah tidak boleh beribadah kepada selain Allah, hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruku, sujud itu termasuk jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah.
Makanya sehebat dan seagung apapun seseorang di dalam pandangan kita, kita tidak boleh sujud walaupun untuk menghormat kepada dia. Seperti kita lihat kebiasaan negara orang-orang yang hidup di negara lain ya. Di Jepang, di Cina, kalau berterima kasih atau mohon ampun itu sampai sujud ke orang lain. Itu ibadah dan tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Adapun hak hamba terhadap Allah adalah hak hamba atas Allah, berarti Allah dalam hadis ini dikatakan tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Asal tidak musyrik tidak akan diazab. Ini kan berita gembira ya, asal tidak musyrik tidak akan diazab. Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi asal tidak musyrik tidak akan diazab. Bagaimana sekarang musyrik tapi maksiat? Tidak musyrik tapi maksiat. Tidak musyrik tapi melakukan kebid'ahan. Tidak musyrik tapi melakukan dosa-dosa yang lain. Sehingga hadis ini banyak disalahfahami oleh orang. Dan yang menyalahfahami bukan hanya orang-orang yang tidak pernah ngaji. Sebab yang tidak pernah ngaji mungkin belum tentu tahu hadis ini ya. Yang suka ngaji, termasuk yang suka ngaji ke majelis kita di Bandung ada. Ngaji rajin, tapi maksiat jalan terus, STMJ namanya. Salat terus, maksiat jalan. Nah, apa jenis kemaksiatannya? Ketika mereka berbuat maksiat ditegur oleh ikhwan lain, antum gak boleh, itu dosa besar. Laki sama perempuan bergandengan bersama dan seterusnya. Apa jawab dia? Gak apa-apa, yang penting tauhid lurus dan tidak musyrik. Nih hadisnya. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi, ada sebuah bab yang diberi judul bab Ar-Raja. Bab Ar-Raja itu bab tentang harapan. Di dalamnya dimuat beberapa hadis yang memberikan harapan besar kepada manusia, saking besar dan luasnya rahmat Allah sehingga dosa sebesar apapun bisa diampuni. Sehingga ada beberapa hadis yang sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, seorang hamba berdosa, kemudian dia berkata, Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Apa kata Allah? Adnaba abdi, hambaku telah berdosa, tapi dia tahu bahwa dia memiliki Allah yang mengampuni dosa dan menghukum, memberi siksa atas dosa itu. Diterima tobatnya. Lalu dia dosa lagi, istighfar lagi, oleh Allah diterima lagi berkali-kali sampai Allah menyatakan, aku telah ampuni orang ini, silakan dia boleh melakukan apa saja sekehendaknya. Hadis ini sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada bab Ar-Raja. Ada lagi hadis lain kata Nabi SAW, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan musnahkan kalian, lalu Allah akan menggantikan dengan kaum lain yang mereka itu berbuat dosa, lalu beristighfar, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karena itulah maka hadis-hadis tadi oleh Imam An-Nawawi dimasukkan ke dalam bab Ar-Raja yang memberikan
optimisme yang besar kepada manusia bahwa diri ini pasti akan selamat, diampuni oleh Allah, termasuk hadis ini. Kata Rasul SAW, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Ini berita gembira. Sampai Mu'adz berkata, ya Rasulullah, boleh enggak saya sebarkan berita gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, jangan kamu sebarkan berita ini. Fayattakilu, lalu mereka nanti akan bersandar kepada hadis ini dan tidak beramal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Mungkin timbul pertanyaan, tadi dikatakan Mu'adz itu tidak boleh memberitahukan hadis ini kepada siapapun. Jangan kamu sebarkan. Tapi kenapa kita tahu? Ini menunjukkan Mu'adz memberitahukan ini kan? Imam An-Nawawi setelah menukil hadis ini menjelaskan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memberitahukan hadis ini di akhir hayatnya ta'atsuman, karena merasa berdosa. Berdosa karena menyembunyikan ilmu. Khawatir dia berdosa karena menyembunyikan ilmu, maka dia kemukakan. Kalau begitu dia melanggar apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi jangan kan? Kenapa diberitahukan? Para ulama dalam mengomentari hal ini menyatakan bahwa Mu'adz memberitahukan hal ini tidak ke sembarang orang, tapi kepada orang yang diyakini tidak akan menyalahfahami hadis ini. Kepada orang yang berilmu, ketika hadis ini diberitahukan, akan menambah tauhid dan imannya dan akan lebih takut kepada maksiat. Mu'adz tidak sembarang orang memberitahukan hadis ini, tidak kepada sembarang orang. Oleh karena itulah maka Mu'adz dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir orang-orang salah faham, karena asal tidak musyrik, akhirnya enggak perlu beramal, asal tidak musyrik aja. Enggak perlu beramal soleh, terus boleh maksiat, asal tidak musyrik dijamin tidak akan diazab. Nah, orang umum mungkin memahaminya begitu, makanya dilarang. Tapi Mu'adz meyakini orang yang mendengar omongan dia tentang hadis ini tidak akan salah faham seperti itu. Dan ternyata benar. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang rinci. Lalu apakah benar asal kita tidak musyrik tidak akan diazab walaupun kita melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan? Kalau begitu, untuk apa kebid'ahan dan kemaksiatan diancam dengan siksa? Kalau orang-orang yang melakukannya bebas dari azab hanya karena tidak musyrik. Ini kembali kepada penjelasan awal tentang tauhid yang dulu pernah berulang kali kita bahas, termasuk di tempat ini juga. Ketika kita awal-awal membahas masalah tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menerangkan bahwa Al-Quran ini seluruhnya berisi tauhid. Baik itu menyangkut hakikatut tauhid, juga menyangkut hukukut tauhid atau hak-hak tauhid, dan juga menyangkut mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid, dan menerangkan juga tentang hukum orang-orang yang berjalan di atas tauhid ataupun orang-orang yang menentang tauhid. Adapun hakikatut tauhid adalah tauhid itu sendiri. Ayat-ayat tentang tauhid banyak. Bismillahirrahmanirrahim itu tentang tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin itu tentang tauhid.
minimal tentang tauhid asma wa sifat, tentang tauhid ar-rububiyah dalam alhamdulillahirabbil alamin sudah tercakup di sana. Kedua, hak-hak tauhid itu perintah dan larangan. Siapa orang yang memiliki hakikat tauhid, dia harus melaksanakan hak-hak dari tauhid itu, yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Tidak dikatakan orang yang bertauhid sempurna apabila dia hanya memiliki hakikat tauhid tanpa melaksanakan hak-hak tauhid. Tauhidnya lurus, mantap, tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak saum, itu nggak lurus, tidak mantap itu. Karena hak tauhid tidak dilaksanakan. Juga penyempurna tauhid tentang akhlak, tentang muamalah dan yang lain-lainnya. Dan hukum orang-orang yang berjalan di atas tauhid atau yang menentang tauhid, yaitu kisah-kisah orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi atau yang lainnya, termasuk orang-orang yang menentang dakwah para nabi. Itu semua tercakup dalam hal tauhid. Oleh karena itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam arti memiliki tauhid mencakup melaksanakan hak-hak tauhid itu. Maka apabila orang memiliki hakikat tauhid tapi tidak melaksanakan hak tauhid, tauhidnya tidak sempurna. Tauhidnya itu tidak full. Oleh karena itulah maka dia tetap memperoleh sanksi selaras dengan kekurangan tauhid yang dimilikinya. Oleh karena itulah maka apa yang dijelaskan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, bahwa Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, artinya tidak mengurangi seluruh aspek tauhid yang mesti diterapkan oleh manusia yang ingin melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi dalil yang nyata dan terang tentang kewajiban setiap hamba, setiap baik manusia maupun jin, baik laki-laki maupun wanita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid adalah syirik, yang merupakan dosa yang teramat sangat besar dan kezaliman terbesar yang apabila terbawa mati tidak akan diampuni. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Ahkam Usatil Mukminin menyatakan ayat ini bagi orang yang terbawa mati. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa syirik itu terbawa mati, tidak ditobati, tidak ada ampunan. Tapi kalau sebelum mati tobat, tentu saja diampuni. Para sahabat besar semacam Abu Bakar, Umar, Utsman tadinya orang-orang musyrik, penyembah berhala. Kemudian masuk Islam, otomatis dosa-dosa kemusyrikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni, kalau tidak ditobati dan terbawa mati, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan iztanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, yang mencelakakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ke-7 perkara yang bisa membinasakan itu? Lalu beliau merinci, asyirku billah, pertama musyrik kepada Allah. As-sihr, yang kedua sihir.
Ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Apakah ada alasan yang dibenarkan untuk membunuh? Ada. Sebagaimana dalam hadis lain, la yahillu dammu mri'in muslim illa bi ihda tsalas. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara yang tiga. Pertama, as-sayyibuz zani. Kalau ada orang yang pernah menikah, laki-laki atau perempuan, kemudian berzina, halal darahnya, tapi tidak boleh serampangan dalam melaksanakannya, tapi harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Allah. Melalui pengadilan, terbukti mereka berzina dengan 4 saksi, hakim memutuskan dirajam. Hakim yang memutuskan. Sehingga kita gak boleh umpamanya kita melihat di sebuah rumah kosong ada yang berzina langsung grebek. Wah bener, ada puluhan saksi yang melihat mereka berzina, rajam langsung. Itu gak boleh. Hak hakim. Kalau kita yang melaksanakannya dosa, kita tidak berwenang, apalagi tanpa melalui mekanisme pengadilan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Kedua, an-nafsu bin nafsi, kisos, jiwa dengan jiwa. Ada saudara kita dibunuh oleh orang lain, kita sebagai keluarganya boleh juga membunuh orang yang membunuh saudara kita itu. Ini juga melalui mekanisme tertentu, tidak sembarangan. Dan yang terakhir adalah at-tariku lidinihi al-mufarikul jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah atau murtad. Maksud al-mufarikul jamaah adalah keluar dari Islam, bukan jamaah dakwah harokah tertentu kalau keluar halal darahnya dibunuh. Bukan begitu. Al-jamaah di sini adalah kaum muslimin, meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan ajaran Islam, murtad, dan itu berhak dibunuh. Itu alasan-alasan yang dibenarkan untuk membunuh. Dan apabila tidak ada alasan yang dibenarkan secara syariat, maka haram untuk dibunuh, dan membunuh tanpa alasan yang benar termasuk poin ketiga di antara perkara-perkara yang membinasakan. Pertama syirik, kedua sihir, yang ketiga membunuh tanpa alasan yang benar. Keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Keenam, berpaling dari medan perang, kabur. Dan yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh orang-orang mukmin yang bersih, wanita-wanita mukminat yang menjaga diri, tapi kita tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji seperti tuduhan berzinah dan seterusnya. 7 perkara tadi termasuk perkara-perkara yang membinasakan, dan yang pertama serta yang utama adalah syirik. Kenapa ketujuh ini disebut yang membinasakan? Karena ketujuh amalan tadi bisa menggugurkan semua pahala kebaikan kita. Amal-amal soleh, ibadah, kebaikan yang pernah kita lakukan gugur karena dosa-dosa tadi. Sehingga kita nanti menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki pahala sedikit pun. Dosa aja yang numpuk sehingga orang tersebut binasa wal iyadu billah. Dari semua penjelasan tadi kita tahu bahwa kewajiban pertama dan utama bagi seorang muslim, termasuk muslimah, baik dari kalangan manusia maupun jin, kewajiban pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering membahas tentang aspek tauhid secara rinci dan detail dalam forum-forum pengajian yang sering diadakan di tempat ini. Ini yang pertama. Kewajiban kedua,
Al-amalus shalih. Selain kita mentauhidkan Allah, kewajiban kita yang kedua yang juga harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah adalah beramal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia mukmin, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Surah An-Nahl 97. Dalam ayat lain, surah Al-Maidah 69 menyatakan, Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak akan berduka cita. Dalam An-Nisa 124 Allah berfirman, wa may ya'mal minas sholihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Kata Allah, siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin, maka merekalah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan banyak lagi ayat lain yang senada. Dari ayat-ayat tadi kita mengetahui bahwa amal soleh selalu dibandingkan dengan iman. Siapa yang beramal soleh baik laki maupun wanita dan dia mukmin, disebutkan dalam ayat begitu. Atau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Kemudian dalam surah Wal Asri juga dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh selalu disandingkan dengan iman. Dalam sebuah kitab namanya Mukhtasar Ma'arijil Qabul, Ibnu Abi Asim menjelaskan, apabila amal soleh disandingkan dengan iman, maka maknanya berbeda, yaitu iman menyangkut amalan-amalan batin seperti ikhlas, tawakal, khauf, roja, dan yang sejenisnya. Sedangkan amal soleh menyangkut amalan-amalan lahiriah, semacam sholat, semacam saum, semacam zakat, semacam haji, semacam baca Quran, dan semuanya. Itulah maksud dari amal soleh. Apabila amal soleh ini disandingkan dengan iman, dan amal soleh itu merupakan realisasi dari iman yang dimiliki. Oleh karena itu para ulama di antara Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa amal soleh itu semua amalan yang bersesuaian dengan kitab dan sunnah, baik menyangkut aspek lahiriahnya ataupun batiniahnya. Kalau umpamanya ada orang beramal sholat dengan sholat yang khusyuk lahiriahnya, tapi batinnya riya, tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, itu bukan amal soleh. Atau sebaliknya, orang ikhlas sholat, khusyuk, tapi tata caranya, prakteknya, gerakan-gerakan sholatnya tidak sesuai dengan contoh yang Rasul SAW jelaskan dalam sunnahnya. Itu juga bukan amal soleh, karena tidak sesuai dengan Quran sunnah. Amal salah namanya. Jadi amal soleh adalah semua amalan yang sesuai dengan Quran sunnah,
dan merupakan aplikasi dari iman yang dilandasi oleh ilmu dan selalu terkait bersanding dengan iman. Kenapa juga selalu disandingkan dengan iman? Karena iman, kita tahu setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Oleh karena itu kita pernah membahas kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama. 3 landasan utama ini menjelaskan pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, dan keempat sabar. 4 kewajiban. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 masalah: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Apa dalilnya keempat kewajiban ini? Dalil adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil. Itu dalilnya. Wal asri, demi waktu asar sesungguhnya semua manusia rugi. Nah, yang tidak rugi adalah orang yang memiliki 4 kriteria. Pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang berimanlah iman yang berdasarkan ilmu. Ini iman yang hakiki. Oleh karena itu setiap lafaz iman di dalamnya sudah tercakup kewajiban berilmu. Berdasarkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah sebagai simbol iman, bahkan akarnya iman wajib diketahui. Ini menunjukkan iman harus didasarkan pada ilmu. Sehingga setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya tercakup ilmu. Makanya ayat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya berilmu yang akan melahirkan keimanan. Wa amilus solihat, beramal soleh amal. Tawassaw bil haq, itu dakwah. Tawassaw bis sabr, itu adalah dalil kesabaran. 4 kewajiban tadi didalili oleh wal asri, dan dalil pertama tentang wajibnya ilmu ternyata alladzina amanu, orang yang beriman, maksudnya iman yang dilandasi oleh ilmu, sehingga imannya merupakan iman yang hakiki. Oleh karena setiap iman yang hakiki, yang sebenarnya dilandasi oleh ilmu, maka setiap ilmu sudah pernah dan sering kita bahas wajib diamalkan. Pengamalan dari ilmu ini merupakan amal soleh. Makanya amal soleh tidak mungkin dipisahkan dari iman, karena iman adalah aplikasi atau buah dari ilmu, yang kemudian buah dari ilmu yang berupa iman itu masih merupakan amalan batin, seperti khauf, seperti roja, seperti tawakal, dan yang lain-lainnya. Amalan lahirnya kemudian disebut dengan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh dua-duanya merupakan buah dari ilmu. Iman merupakan buah ilmu yang berupa amalan batin. Amal soleh merupakan buah ilmu yang berupa amalan-amalan lahir. Makanya tidak pernah yang namanya amal soleh terlepas dari iman. Ini menunjukkan amal-amal yang tidak dilandasi oleh ilmu bukan amal soleh. Karena kalau amalan tidak dilandasi oleh ilmu, mungkin salah amalannya. Salat umpamanya, tapi nggak tahu bagaimana sih tata cara sholat, tidak tahu ilmunya. Akhirnya kata orang Sunda mah tuturut munding. Tuturut munding teh artinya ikut-ikutan, lihat orang lain sholatnya gitu-gitu, ruku-ruku, sujud-sujud.
kelihatan lahiriahnya sama gerakannya, tapi kualitasnya beda, ruhnya beda antara orang yang ruku dan sujudnya dilandaskan pada ilmu dengan orang yang ruku dan sujudnya hanya karena ikut-ikutan. Walaupun sama bentuknya sholat, tetapi beda nilainya, yang satu amal soleh, yang satu amal salah. Oleh karena itu kewajiban yang kedua, yaitu beramal soleh setelah bertauhid, merupakan kewajiban yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim, karena amal soleh itu merupakan buah dari ilmu yang kita fahami setelah kita pelajari. Ini kewajiban yang kedua, yaitu beramal soleh. Artinya mengamalkan semua ilmu-ilmu yang telah kita miliki, kita pelajari, kita faham, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kewajiban ketiga untuk akhwat harus mendengarkan secara khusyuk ya. Nanti ada tes akhwat, ada pertanyaan untuk akhwat. Yang bisa menjawab dikasih hadiah ya. Mana panitia ya? Ya, panitia menyediakan hadiah bagi yang bisa menjawab. Yang ditanya tidak bisa menjawab, dikasih konsumsi, sanksi, enak aja. Dikasih sanksi. Apa sanksinya ya? Maju terus. Sanksinya adalah dimalu-maluin. Siapa namanya? Si fulan. Tuh, ketahuilah si fulanah tidak mendengarkan. Si fulanah ketika ngaji ngobrol terus, melamun, kelihatan khusyuk menulis, ketika dilihat ngegambar. Akan ketahuan nanti. Ada pertanyaan akhwat nanti ya, jangan ngobrol. Ketiga, kewajiban ketiga adalah ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas. Ikhlas tidak akan ada tanpa niat, sebab keikhlasan ada di dalam niat. Dan inilah mazhab jumhurul ulama. Ikhlas dalam segala hal ada sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, wajib hukumnya. Atas perintah Allah, atas sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat yang merintahkan ikhlas diantaranya surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan agama semuanya bagi Allah secara lurus, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya niat yang ikhlas dalam semua aspek ibadah. Demikian juga tentang takwa. Takwa merupakan wasiat Allah kepada generasi awal sampai generasi akhir, dan takwa ini tidak mungkin terwujud tanpa keikhlasan. Allah berfirman dalam masalah kurban. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah dari kurban kalian bukan dagingnya, bukan darahnya. Walaupun kita kurbannya sapi gemuk seharga 100 juta umpamanya, kalau ada. Tapi kalau niatnya ria, ingin dipuji dalam rangka kampanye, tidak akan sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha.
Tidak yang sampai kepada bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai itu ketakwaan, keikhlasan. Walaupun umpamanya harga kambing yang kita kurbankan hanya 500.000 rupiah, dan 500.000 sekarang mungkin dapat anaknya ya, sekarang mungkin sudah jutaan. Tapi memang itulah sesuai dengan kemampuan kita. Gaji kita pas-pasan, memang cuma 500.000 sebulan, ini juga hasil nabung setahun. Tapi ingin kurban, ini sudah maksimal, sudah mengurangi jatah makan, jatah jajan anak-anak, jatah segala macam. Tersisihkan 500.000 dalam setahun, dibelikan kurban. Lega rasanya bisa beribadah secara ikhlas. Itu lebih bernilai, lebih berharga daripada orang yang gajinya dalam sebulan mencapai 10 juta, dan itu 10 juta gaji pokok, belum tunjangan, maksimal semua totalnya 20 juta umpamanya. Sebulan bisa menabung 10 juta, setahun bisa menabung 120 juta, kemudian nih kurbannya seekor kambing yang berharga 2 juta. Tapi umumkan ya, ini kambing saya. Sebab nggak ada orang yang kurbannya kambing segede ini kecuali saya. Saya tuh 20 juta gajinya umpamanya. Diekspos, diumumkan ini kurban dari si fulan, jangan tertukar sama yang lain ya. Kececet disembelih, bangga, semuanya membicarakan hebat si fulan. Kurbannya aja 2 juta tuh, satu gitu. Tapi cuman sekali-kalinya. Diekspos, bangga, riya dia. Itu yang dia dapat pujian. Tapi nilai ibadahnya 0, bahkan minus, berdosa karena beribadah tanpa ikhlas. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya. Siapa yang disebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Siapa yang hijrahnya ke Allah dan ke Rasulnya, maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya untuk dunia atau untuk menikahi wanita yang diinginkannya, maka hijrahnya itu untuk itu saja, hanya akan dapat apa yang diniatkannya saja. Oleh karena itu seperti pengajian sekarang, ikhwan datang, akhwat datang. Apakah nilai pahala bagi semua yang datang sama? Tidak. Bergantung pertama kepada niat. Niatnya belum tentu semua sama. Ada yang niatnya betul-betul murni untuk mencari ilmu. Ada yang niatnya ngapain di rumah juga, bete, kata ABG sekarang mah. Mau plesir jalan-jalan bokeh, gak punya uang. Mau di rumah terus jenuh. Kebetulan ada acara pengajian ya, daripada di rumah ya ngaji lah. Di sana kan banyak orang teman ngobrol, biar ngaji-ngaji ngobrol-ngobrol. Makanya jangan heran ketika ngaji, selain terdengar suara saya, juga terdengar suara yang ngobrol. Walaupun terhalang hijab, dan suara mah bisa menembus hijab, ibu-ibu kedengar yang ngobrol teh. Ada yang niatnya begitu. Ada lagi yang niat ini kan momen langka ini, pasti ada konsumsi nih. Lumayan perbaikan gizi. Dan mengurangi anggaran. Ayo daripada di rumah, jangan dulu makan. Nanti ada konsumsi di sana. Mudah-mudahan ini tidak ada di Cilegon sini, di masjid ini. Tapi kalau ada,
Kasihan. Ada lagi yang niatnya, oh akan datang si fulan ada urusan bisnis sama dia. Di rumah ditemui susah, ditelepon mailbox terus, HP-nya Veronikus dan seterusnya. Kebetulan pasti dia ngaji, saya akan datang, kita nego. Memanfaatkan momen ngaji untuk negosiasi bisnis yang hanya bisa dilakukan dalam forum pengajian karena tempat lain susah ditemui. Berbagai macam niat orang yang datang ke pengajian, oleh karena itu pasti nilainya juga berbeda. Jadi yang menentukan nilai ibadah ngaji ini pertama niat. Yang kedua juga kesungguh-sungguhan. Ada yang khusyuk di sini mendengarkan. Begitu beres pengajian ditanya apa sih yang dijelaskan, apa yang mau ditanya coba saya jelaskan dari awal sampai akhir. Tidak ada yang kelewat titik komanya juga. Cuma saya capek ngomongnya, nih rekamannya. Itu mah bukan khusyuk tuh. Ada yang khusyuk mendengarkan, ada yang mencatat, ada yang ngelamun, ada yang tidur, ada yang ngobrol. Nilainya berbeda. Nilai yang tidur dengan yang ngobrol berbeda. Yang tidur tidak dapat apa-apa tapi tidak dosa apa-apa karena nggak mengganggu. Kecuali kalau tidurnya sampai ngorok. Ini bisa mengganggu. Yang ngobrol selain nggak dapat apa-apa mengganggu yang lain. Suaranya. Siapa yang terganggu? Pertama saya yang berbicara, konsentrasi jadi buyar. Ini ada yang ngobrol, ini siapa ini? Mikir, diapain ini orang yang ngobrol? Disindir gitu terus, gitu kan? Jadi konsentrasi bukan ke materi tapi ke sindiran yang ngobrol. Kedua, mustami' lain, mau mendengarkan pengajian yang khusyuk, ini tersilap. Tersilap kasilap bahasa Sunda nama. Apa kasilap? Tersilap oleh suara yang ngobrol. Dan banyak lagi gangguan yang lainnya. Dari ikhlas belok ke sana ya. Dari mana beloknya tadi? Tadi yang menentukan kualitas ibadah kita yang ngaji ke sini pertama dari niat. Oh iya, dari niat ikhlas. Yang kedua juga dari kesungguh-sungguhan selama di sini. Dan seterusnya. Oleh karena itulah maka kita bisa mengetahui keikhlasan amat sangat menentukan kualitas ibadah kita. Sehebat apapun ibadah kita secara lahiriah, baik aspek kekhusyuannya maupun tata cara pelaksanaannya, tapi kalau niatnya tidak ikhlas, maka selain percuma dia juga dosa. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang 3 kelompok manusia hebat dengan 3 amalan yang hebat. Tapi manusia yang hebat dengan 3 amalan yang hebat itu ternyata 3-tiganya masuk ke dalam neraka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. 3 orang yang hebat dengan 3 amalan hebat ini, pertama orang yang mati syahid. Kedua orang yang berharta dan dermawan. Ketiga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. 3 manusia hebat. Dia berjihad, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Yang kedua orang yang berilmu mengamalkan ilmunya siang malam. Dan yang ketiga berharta sampai hartanya habis untuk dakwah di jalan Allah, untuk infak di jalan Allah. Tapi 3-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalannya, tapi masuk neraka karena niatnya dalam mengamalkan 3 amalan hebat tadi. Bayangkan apabila orang yang beramal dengan amalan yang hebat saja karena niatnya yang salah menjadi ahli neraka. Apalagi kalau amalannya yang gak seberapa, juga niatnya tidak ikhlas. Itu lebih celaka lagi bagi kita.
Oleh karena itu kewajiban yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah niat yang ikhlas. Sudah 3 ya. Yang pertama, kewajiban yang pertama ada tauhid, mentauhidkan Allah. Yang kedua, amal soleh, dan yang ketiga adalah ikhlas. Kewajiban keempat, ini yang berkaitan dengan forum kita sekarang, adalah al-ilmu. Kewajiban keempat adalah ilmu. Termasuk bagi wanita, fawajibun 'alal mar'ati an tata'allama kullama tahtaju ilaihi min umuri diniha wa khassah al-fara'id. Wajib bagi setiap wanita untuk mempelajari semua yang dia butuhkan dari urusan agama ini. Tadi kita pernah membahas bahwa amal soleh dan iman itu lahir dari ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada iman, tidak akan ada amal soleh. Kalau toh ada iman tanpa ilmu, itu iman yang rapuh. Kalau toh ada amal tanpa ilmu, itu adalah amal yang salah, yang akan menyimpang. Dan 2 kategori manusia antara yang berilmu dan yang tak berilmu jauh berbeda. Allah menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan oleh Muhammad, samakah orang-orang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu? Pertanyaan di sini, hal di sini disebut istifhamul ingkari. Bahasa kitanya kalimat retoris, kata tanya yang tidak memerlukan jawaban. Saking sudah jelasnya jawaban. Samakah orang-orang berilmu dan yang tak berilmu? Tentu saja jawabannya tidak sama. Sama halnya dengan tidak samanya yang hidup dengan yang mati, antara yang melek dengan yang buta. Itu perbandingannya sama dengan antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Termasuk para wanita. Bahkan ilmu ini sebagai tanda, indikator teraihnya kebaikan oleh kita dari Allah. Indikator diberikannya kebaikan oleh Allah kepada diri kita. Siapa yang diberi ilmu berarti orang itu telah diberikan kebaikan oleh Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, may yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu faham terhadap agamanya. Allah akan memberikan ilmu yang menyebabkan dia faham tentang Islam. Itulah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah tidak berilmu, tidak diberi ilmu oleh Allah berarti tidak diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita mencari ilmu, wajib bagi kita untuk menyisihkan porsi semaksimal mungkin, porsi waktu, porsi potensi, porsi biaya, porsi segala macam yang kita miliki untuk mencari ilmu. Termasuk para wanita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithik faj'al lana min nafsiki yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam lalu berbicara, wahai Rasulullah, para laki-laki sering mendapatkan hadis-hadismu, sering belajar menuntut ilmu darimu. Sekarang coba buat 1 hari saja
Kami akan datang pada hari itu, kemudian engkau mengajari kami tentang ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iri kepada kaum laki-lakinya, tapi iri dalam kebaikan. Yang ngaji ikhwan, lu kapan akhwat ngajinya? Coba diadakan forum khusus untuk akhwat. Oh, ternyata hadis ini diamalkan oleh akhwat Cilegon ini. Mungkin ini salah satu pertimbangan ya, kenapa akhwat di Cilegon mengadakan kajian khusus muslimah. Mungkin baca hadis ini jeli juga akhwat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana? Ijtami'na fi yaumi kada wa kada fi makani kada. Kalau begitu kalian harus berkumpul pada hari anu di tempat anu. Kemudian fa'atahunna fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke mereka dan mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Jadi ada pengajian khusus akhwat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu satu inisiatif yang amat sangat positif dan bagus dan direspon secara positif juga oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga mengadakan majlis khusus untuk akhwat dalam masalah diniyah ini. Bahkan juga semangat mencari ilmu dari para wanita ini menjadikan para wanita yang seperti itu dianggap sebagai seutama-utama wanita. Yang menjadi alasan utama tidaknya para wanita adalah semangatnya dalam mencari ilmu. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, khairun nisa, nisaul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Lam yamna'hunna al-haya'u minat tafaqquhi fid din atau kama qalat. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kalau seorang wanita mimpi dia wajib mandi enggak?" Itu kan pengalaman yang amat pribadi ya. Bayangkan seorang wanita malamnya mimpi. Mimpinya enggak perlu diceritakan mimpi apa. Pokoknya mimpi aja. Apakah wajib mandi enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am in ra'atil ma." Ya, kalau dia melihat air. Yang dimaksud melihat air bukan air untuk mandi, tapi air bekas mimpinya. Dilihat ada enggak bekas mimpinya. Kalau ada, iya wajib mandi. Kalau enggak ada, oh berarti enggak. Bayangkan kejadian yang amat privasi. Kalau diketahui oleh orang lain bisa malu, tetapi demi hukum, demi ilmu dia berani tanpa terhalang oleh rasa malu. Jadi semangat untuk mencari ilmunya lebih besar dari rasa malunya. Kalau ahwat-ahwat sekarang nggak tahu di sini ya, di Indonesia, di mana? Di Cilegon. Kalau di Bandung, untuk malunya bukan main. Banyak pertanyaan nggak mau nanya. Kalau toh nanya lewat suami, tolong tanyakan. Suaminya bertanya, dijelaskan oleh ustadznya. Udah, gimana? Udah, kata ustadz apa? Apa ternyata bingung menerangkannya juga. Penjelasan ustadz dengan penjelasan suaminya beda tentu saja. Kalau ustadznya menjelaskan dengan dalil nih ayatnya, nih hadisnya dalam kitab anu, ditransfer ke suaminya. Suaminya mentransfer lagi ke istrinya nggak bisa. Pokoknya kesimpulannya nggak boleh lah, kata. Ya apa alasannya? Tanya aja sendiri ke ustadz. Atau kalau tidak lewat suaminya, nelpon ke istri ustadz. Tolong tanyakan ke ustadznya gini. Kata istri, langsung aja ke ustadz. Enggak, malu. Seperti itu banyak. Ya boleh kalau gitu. Coba apa pertanyaan gini, ditanyakan ke ustadz. Ada bias kan dari pertanyaan.
Oleh Ustaz dijelaskan jawabannya, nih ayatnya, nih hadisnya, nih kaul ulamanya dalam kitabnya anu. Istrinya mentransfer lagi jawaban itu ke akhwat, itu bingung lagi. Pokoknya kesimpulannya nggak boleh umpamanya. Alasannya apa? Tidak bisa menerangkan. Karena malu oleh ustadznya nggak jadi nanya, baik lewat telepon ataupun langsung ataupun lewat surat. Kalau toh harus nanya, tolong afwan ustadznya jangan tanya nama anak malu mau bertanya, nggak mau diketahui namanya. Kalau surat no name, tertanda no name, mohon jawaban segera. Itu menunjukkan semangat mencari ilmunya lebih kecil daripada rasa malunya. Padahal indikasi baik tidaknya wanita dilihat dari hal itu. Kata Aisyah, khairun nisa nisaul ansor lam yamna'hunnal haya minat tafahuqi fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama ini. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berilmu tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja. Para ulama itu tidak hanya terdiri dari kalangan laki-laki saja. Ada wanita dari ulama dari kalangan wanita yang memiliki murid-murid yang kemudian murid-muridnya menjadi ulama. Sebagai contoh nyata di kalangan sahabat ada Aisyah ummul mukminin. Kata Masruq menyatakan qulna lahu hal kanat Aisyah tuhsinul faraid. Dia bertanya kepada seorang sahabat, apakah Aisyah memahami faraid enggak? Dijawab, wallahi laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akabir yas'alunaha 'anil faraid. Demi Allah, saya melihat para sahabat besar sering bertanya kepada Aisyah tentang faraid. Oleh Aisyah dijawab. Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Musa, kata Abu Musa, ma ashkala alaina ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haditsun qad fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman. Kata Abu Musa, tidak ada satu perkara yang samar pun menurut para sahabat Nabi tentang sebuah hadis. Kemudian para sahabat bertanya tentang hal itu kepada Aisyah, kecuali kami semuanya mendapatkan ilmu dari penjelasan Aisyah. Para sahabat pun sering bertanya tentang hadis ke Aisyah dan dijawab dengan jawaban yang membuat mereka puas. Hisham bin Urwah bertanya kepada bapaknya tentang Aisyah. Siapa bapaknya Hisham bin Urwah? Urwah. Hisham bin Urwah itu Hisham anak Urwah. Kata bapaknya, ma ra'aitu ahadan a'lama bitibbi min Aisyah radhiyallahu anha. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengetahui tentang ilmu pengobatan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Masalah pengobatan pun faham. Kata Urwah, tidak ada yang lebih faham dari Aisyah tentang masalah pengobatan. Atha bin Abi Rabah menyatakan kanat Aisyatu afqahan nas wa ahsanan nas ra'yan fil am. Aisyah adalah manusia yang paling faham dan manusia yang paling bagus pemikirannya dalam masalah umum. Cerdas. Sehingga Az-Zuhri menyatakan, lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nas lakana ilmu Aisyah afdal. Seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita ilmunya digabungkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmu Aisyah, maka ilmu Aisyah masih lebih utama dibanding ilmu seluruh wanita. Ini seluruhnya menunjukkan bahwa Aisyah seorang wanita memiliki kemampuan ilmu dari segi kualitas ataupun kuantitas yang lebih dibandingkan dengan kaum laki-laki pada zamannya.
Adakah selain Aisyah dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang juga menjadi ulama? Ada. Seorang wanita namanya Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kanat alimatan solihatan, sami'at sahih al-Bukhari ala kasmuhaini wa qara'a 'alaiha al-a'immah kal khatib wa abil Mudhaffar as-Sam'ani wa ghairuhuma wa ghairuha katsirat kana lahunna al-athar at-thayyib fi katsiri min al-ulama. Karimah binti Ahmad seorang wanita berilmu dan salihah. Dia belajar Sahih Bukhari dari orang yang namanya Kasmihaini. Kemudian dia punya murid-murid yang belajar Sahih Bukhari kepada dia. Murid-muridnya laki-laki, dan disebutkan wa kana dzalika min wara'i hijab. Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah ini mengajar kaum laki-laki dari balik hijab, mengajar Sahih Bukhari. Dari murid-muridnya lahir ulama-ulama besar seperti Imam Al-Khatib. Dia ulama besar di bidang sejarah, di bidang hadis. Gurunya adalah wanita Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. Ada lagi Abul Mudhaffar as-Sam'ani, seorang muhaddis besar pada zamannya. Dia belajar Sahih Bukhari juga dari Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. Dan banyak lagi ulama-ulama lainnya yang menjadi muridnya. Dan banyak juga ulama-ulama lainnya dari kalangan para wanita yang menghiasi perjalanan sejarah Islam dan tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Jadi banyak di kalangan wanita yang juga menjadi ulama. Tidak hanya kaum laki-laki saja, kaum wanita pun banyak. Ini seluruhnya menunjukkan bahwa status ulama tidak menjadi dominasi kaum laki-laki saja. Walaupun realitanya memang kaum laki-laki tetap dominan dalam masalah ini. Tetapi tidak berarti bahwa para wanita tidak bisa menjadi ulama. Bisa, dan amat mungkin apabila wanita tersebut memiliki kesungguhan, kecerdasan, dan kesempatan yang luas untuk mencari ilmu seperti halnya laki-laki. Untuk memperoleh ilmu seperti itu, maka potensi yang harus dikerahkannya harus full, harus maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm mengutip sebait syair dari kalangan para ulama yang menjelaskan keharusan para pencari ilmu mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari ilmu. Istilah sekarang all out, mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya dari berbagai aspek. Seluruh waktu yang dimilikinya diprioritaskan untuk ilmu. Harta yang dimilikinya diprioritaskan untuk ilmu. Semuanya jabatannya, potensi yang dimilikinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip syair-syair dari kalangan para ulama tentang ilmu, mengatakan, kata beliau, i'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa'tihi ba'daka walam yu'tika syai'a. Oh, ini rahasianya kenapa kita tidak menjadi orang yang berilmu. Kata para ulama begini, berikan seluruh potensimu kepada ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu. Berikan sebagian dari potensimu kepada ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan apa-apa kepadamu. Apa artinya? Untuk memperoleh ilmu kita harus all out tadi, mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mempelajarinya. Yang apabila kita setengah-setengah dalam mempelajari ilmu, ilmu tidak akan memberikan sesuatu pun kepada kita.
Oleh karena itu Syekh Ali Hasan Al-Athari ketika ditanya apa yang harus dipilih oleh seorang dai, seorang ustadz apabila dia ditawari oleh seorang donatur yayasan untuk mengurus sebuah yayasan, untuk membantu dakwah, apakah diterima sebagai mudir yayasan itu ataukah tetap sebagai dai? Dengan resiko kalau menjadi mudir yayasan itu otomatis porsi waktu untuk dakwah, baik untuk belajar maupun mengajar, pasti tersita. Dan tersitanya tidak sedikit-sedikit loh, banyak, karena masalah yayasan itu kompleks. Kadang-kadang pekerjaan itu terbawa ke rumah, otomatis ilmunya berkurang, hilang, dan tidak ada waktu untuk murojaah, untuk baca, untuk ngajar dan seterusnya. Tapi kalau umpama menjadi dai, tidak bisa membantu dakwah ini dari segi finansial. Kata Syekh Ali Hasan, la yata'allamul ilma mudirun. Seorang mudir, seorang idari, seorang yang mengurus masalah keorganisasian tidak akan bisa belajar ilmu. Berdasarkan hal itu, maka kita semaksimal mungkin menyisihkan baik waktu, harta, kesempatan, tenaga, pikiran, semaksimal mungkin kita sisihkan untuk mempelajari ilmu, karena ilmu merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang keberapa? Keempat ya. Keempat adalah ilmu. Ini baru bab pertama ini. Sudah hampir habis waktunya. Kelima, qiyamuha bil faraid. Pertanyaan juga nampaknya lebih dari 1 jam untuk membahasnya nih. Sudah numpuk begini. Ini belum final pertanyaan yang numpuk ini. Nanti kemungkinan besar akan datang lagi. Kelima, qiyamuha bil faraid. Kewajiban akhwat yang kelima adalah melaksanakan hal-hal yang fardu bagi dirinya. Apa saja hal yang fardu bagi dirinya? Pertama, seorang muslimah harus meyakini rukun iman dan mengaplikasikannya. Saya lupa apakah di sini saya pernah membahas syarah rukun iman atau belum. Kalau nggak salah pernah juga ya, rukun iman dengan rincian. Apabila belum, di tempat lain sudah dikaji tuntas, ada kasetnya, ada CD-nya. Yang tidak mau mengeluarkan uang untuk beli CD dan kaset, klik aja di internet, ada syarah rukun iman, gitu aja ada. Itu yang pertama, dan saya tidak akan berpanjang-panjang tentang masalah tersebut. Yang kedua, mengaplikasikan semua rukun Islam. Yang 5, syahadat, salat, saum, zakat, dan haji. Terutama salat yang disebut sebagai afdalul ibadat, ibadat yang paling utama, wajib dilakukan di awal waktu. Bahkan salat dianggap sebagai tiangnya Islam berdasarkan sebuah hadis, ala ukhbirukum bi ra'sil amri wa umudih. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang pokok pangkal segala urusan dan tiang dari pokok pangkal tersebut? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-shalah. Pokok pangkal segala perkara adalah Islam dan tiangnya Islam adalah salat. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, oleh Imam Ahmad, oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain.
Hati-hati para wanita, jangan sampai mengakhirkan sholat dari waktunya. Karena mengakhirkan sholat dari waktunya termasuk dosa besar. Ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Sedangkan meninggalkan sholat sekali saja, itu dosanya sama seperti orang yang berzina dan yang mencuri. Kalau dia melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, maka dia dan tidak bertobat, maka dia termasuk orang yang rugi dan binasa. Bahkan Imam Az-Zahabi ketika membahas mata yu'maru as-sabiyyu bis-shalah, kapan anak kecil harus diperintahkan untuk sholat, berdasarkan hadis, pertama diperintahkan adalah usia 7 tahun. 7 tahun itu bukan mulai diajari, mulai diperintahkan. Begitu diperintah dia sudah bisa. Kapan mulai diajari? Imam Sufyan bin Uyainah menyatakan ketika si anak sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kirinya, ajari dia sholat. Cara mengajarinya sesuai dengan kemampuan dia. Jangan diberi hafalan, ayo hafalkan Fatihah ini, susah. Ajak sholat ke masjid, lihat. Biasanya anak sebesar itu masih ikut-ikutan. Apa yang kita lakukan diikuti, kan gitu. Usia 7 tahun anak itu sudah bisa sholat, perintahkan. 10 tahun tidak juga, pukul. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau lewat 10 tahun tidak mau sholat juga? Bagaimana kalau anak sudah balik usia 15 tahun, usia 20 tahun, udah kakek-kakek malah gak mau sholat juga? Imam Az-Zahabi mengutip pendapat para imam yang lain di antara Imam Ahmad menyatakan, kalau anak 10 tahun saja sudah harus dipukul apabila tidak mau sholat, maka orang yang lebih dari 10 tahun dan tidak mau sholat harus diberi sanksi yang lebih berat daripada dipukul. Dan aku tidak melihat sanksi yang lebih berat daripada pukulan kecuali dibunuh. Itu Imam Ahmad, dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan kalau orang dewasa tidak sholat, dia dipenjara. Sekali, 2 kali tidak sholat, 3 kali tidak sholat juga, bunuh dia. Kalau ini dilaksanakan, mungkin jumlah umat Islam akan berkurang ya. Akan berkurang kayaknya. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan oleh para ulama itu menunjukkan betapa amat sangat besarnya dosa karena meninggalkan sholat. Maka wajib bagi kita untuk memelihara sholat-sholat kita pada waktunya. Bagi kaum laki-laki wajib dilakukan secara berjamaah di masjid, sedangkan kaum wanita wajib memeliharanya di awal waktu. Demikian juga zakat, demikian juga saum, demikian juga haji yang seluruhnya tercakup dalam rukun Islam, maka wajib dilaksanakan oleh semua muslim, baik laki-laki maupun wanita. Ini yang ke-5, yaitu melaksanakan semua kewajiban, yaitu rukun iman, rukun Islam. Pertama rukun iman, kedua rukun Islam. Ketiga, di sini ada iltizamuha bil hijabi syar'i. Wanita muslimah wajib berpegang teguh atau menerapkan hijab yang sesuai dengan syariat. Hijab yang sesuai dengan syariat adalah hijab yang memenuhi 7 kriteria. Kriteria yang pertama adalah menutup seluruh badan. Kemudian para ulama ikhtilaf apakah wajah termasuk bagian yang wajib ditutup atau tidak.
Jumhur ulama menyatakan ya, sebagian ulama menyatakan tidak, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah tidak mewajibkan menutup wajah bagi wanita, tetapi menutupnya adalah afdol. Kedua, pakaiannya tersebut harus tebal, tidak tipis, tidak transparan, dan tidak mencetak bentuk tubuh, tidak ketat. Tebal tapi ketat, nggak boleh. Longgar tapi tipis, transparan, juga tidak boleh. Yang ketiga, potongan modenya tidak menimbulkan fitnah. Yang keempat, harus longgar. Yang kelima, tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang keenam, tidak tasyabuh menyerupai pakaian laki-laki. Dan yang ketujuh, tidak bertasyabuh dengan pakaian para wanita kafir atau tidak bertasyabuh dengan pakaian wanita-wanita fasik. Itu adalah 7 kriteria yang wajib terpenuhi dalam hijab syar'i. Dan itu adalah kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang ketiga adalah memakai hijab syar'i. Pertama rukun iman, kedua rukun Islam, ketiga hijab syar'i. Keempat, dakwah. Kewajiban keempat bagi wanita adalah dakwah. Tapi dakwah wajib dibekali dengan beberapa bekal yang tidak boleh tidak. Ada 7 bekal. Bekal pertama, ilmu. Dakwah tanpa ilmu ibarat tentara mau perang tanpa bawa senjata. Mau apa? Pakai telunjuk. Orang pakai pistol, ini pakai kepalan tangan. Oh, udah, kita sergap, kita patahkan lehernya, mati. Iya, emangnya musuh itu langsung berhadapan. Dari jauh juga sudah ditembak duluan. Orang yang berdakwah tanpa ilmu ibarat tentara mau perang tanpa bawa senjata. Mau apa dia ke sana, ke medan perang? Itu mau mati. Bekal kedua adalah amal, mengamalkan ilmu yang didakwahkannya. Ini rinciannya sebenarnya bagus, cuma sayang kita nggak punya waktu. Bekal yang ketiga, ikhlas. Karena kalau dakwah tapi niatnya lain, akan merusak nilai dari dakwah yang dilakukan. Bekal keempat, sabar. Karena setiap dakwah pasti akan mengundang respon dan rata-rata negatif. Jangankan kita, Nabi SAW yang serba sempurna, tanpa ada kekurangan, tanpa ada cacat, banyak musuhnya. Apalagi kita. Wajib sabar. Bekal yang kelima adalah memulai dakwah dari hal yang terpenting, yaitu tauhid. Jangan sampai tauhid umat masih rusak, ayo diajak berpolitik. Masih musyrik, masih bid'ah, ayo berpolitik. Keenam, bekal yang keenamlah hikmah dalam dakwah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah al-istita'ah, atau mampu, memiliki kemampuan. Kalau dia mampu berbicara, berpidato, berceramah, ceramahlah. Termasuk wanita, walaupun di hadapan laki-laki, asal terhalang hijab, seperti Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah tadi, mengajar kaum laki-laki tapi di balik hijab. Yang mampu menulis silakan menulis, kirimkan ke majalah, boleh ke majalah Nabila juga, kalau layak akan dimuat. Kalau tidak mampu menulis, tidak mampu berbicara, mampunya saya dengan uang, beli majalah borong bagikan, beli buku borong bagikan, suruh didengar. Atau ya, kita memiliki dana untuk daurah, adakan daurah nih, saya nggak bisa ngisi, saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa nulis, tapi punya uang nih. Itu sesuai dengan kemampuan. Walhasil apapun yang mampu kita lakukan untuk dakwah, lakukanlah.
dalam bentuk apapun selama memiliki kontribusi yang signifikan untuk dakwah yang sedang berlangsung. Itulah beberapa kewajiban wanita muslimah kepada Allah dan kepada agamanya. Nampaknya kita punya cuma bisa menjelaskan poin pertama saja dari kewajiban wanita muslimah untuk menjadi wanita yang solihah, yaitu kewajiban wanita muslimah kepada Allah dan kepada agamanya. Adapun yang lainnya, kewajiban wanita muslimah kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada tetangga dan kerabat, ini panjang, masih banyak rinciannya, yang tadi juga diringkas-ringkas poinnya aja karena waktunya terbatas. Tapi apa boleh buat, walaupun tidak tuntas ya harus kita akhiri sesuai dengan apa yang dipesankan oleh panitia. Waktu yang saya miliki sampai jam 11. Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Langsung ya.